kalau ngomongin bahasan-bahasan ini pasti rame ya, pasti rame di mana-mana pasti rame. Tapi kalau itu keluar ya, statement itu keluar dari pejabat publik itu memang tambah rame gitu kan. Karena apapun yang keluar dari pejabat publik itu kan kayak seakan-akan jadi statement resmi gitu. Padahal itu mungkin pandangan pribadinya yang belum dalam artian dalam tanda kutip beliau belum riset yang lebih mendalam kayak gitu kan ya. Bagaimana pernikahan poligami itu apakah memang maslahat atau malah mudarat apa mau sadah kayak gitu kan. Itu kan perlu riset yang lebih mendalam gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salingers, jumpa lagi di acara Tadarus Instagram Mubadalah ID. Nah, kemarin kita habis ngobrolin hantu ya, karena bosan ngobrolin orang, jadi kemarin kita ngobrolin hantu. Tapi kayaknya kita back to realita ya, karena yang sering bikin banyak tingkah tuh orang. Iya, hantu ternyata nggak bikin masalah ya, yang bikin masalah tuh orang gitu. Oh iya, BTW, kamu dengar kabar-kabar apa nih akhir-akhir ini nih? Yang lagi rame sih kayaknya beberapa hari yang lalu ya, kayak selain kasus yang kayaknya nggak kelar-kelar 2 minggu, udah mau sebulan ini kasusnya Pak Jenderal, tapi ada juga nih yang sebenarnya kayaknya lumayan kontroversi sih Mbak. Aku dengar kayak kemarin-kemarin tuh ada salah satu tokoh politik ya di Jawa Barat punya statement yang sebenarnya apaan sih gitu kan, kayak teman-teman kan tahu, kayak kita juga kemarin dikagetkan kan dengan data peningkatan HIV/AIDS di Kota Bandung yang ternyata lumayan gitu. Nah, makanya mungkin respon dari data itu mungkin pemangku kebijakannya punya statementnya tersendiri, tapi statementnya juga kayaknya kurang bisa diterima ya sama masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat gitu. Sebagai orang Jawa Barat, aku juga enggak. Orang yang berdomisili, yang punya KTP Jawa Barat, aku juga kayak kurang setuju gitu. Iya benar. Jadi memang sebagai pejabat publik ini juga ini ya, pernyataan-pernyataan individu tuh perlu hati-hati ya. Karena ya meskipun itu mungkin pandangan pribadi, tapi kalau sudah disampaikan oleh tokoh, itu sudah menjadi pandangan itu bahkan bisa menjadi rujukan ya Mbak ya. Dan pasti kontroversi kalau memang tidak dikaji secara data dan hanya cuitan-cuitan belaka gitu. Makanya memang itu perlu hati-hati ya. Ya bukan hanya pejabat sih, sebenarnya kayak influencer, terus kayak tokoh-tokoh masyarakat, misalkan tokoh agama gitu kan. Pernyataan-pernyataan yang mungkin dianggapnya guyon atau statement pribadi, tapi kalau sudah disampaikan oleh seseorang yang dianggap gitu dalam tanda kutip ya, itu bisa menjadi kontroversi kalau sudah tersebar di berbagai lini ya, baik media sosial maupun media lainnya. Nah, menurut kamu sendiri secara personal ya, saat melihat berita ya, mungkin kan kalau berita itu kadang kita juga harus tetap check and recheck check and recheck fakta datanya gitu Kak. Kadang kan ada clickbait dan lain sebagainya dalam penyampaian berita gitu. Ketika mendengar kabar kayak jumlah meningkat HIV/AIDS itu, apa sih yang pertama kali yang dipikiran kamu, Dak? Sebenarnya aku tuh lumayan rada ngeri sih Mbak. Bukan berarti kita nggak punya stigma ke orang yang dengan HIV/AIDS. Cuman setidaknya untuk beberapa orang yang mungkin belum terkena ya, kita bisa mencegah gitu. Apalagi posisinya karena aku udah menikah ya, aku dihitung sebagai orang yang mungkin seksual aktif gitu kan, udah menikah. Nah itu tuh yang biasanya jadi catatan aku pribadi. Aku kayak takut ya suatu saat, entah kalau sekarang sih mungkin masih jadi pengantin baru, masih happy lah, cuman kayak suatu saat takut ada konflik, terus entah aku atau entah suamiku memutuskan untuk main gitu kan. Aku itu pokoknya selalu mikirnya tuh yang overthinkingnya tuh kayak gitu, karena aku pernah ketemu sama orang dengan HIV/AIDS tuh, mereka tuh bilang kalau ternyata HIV/AIDS ini juga banyak menjangkit, bahasanya tuh
yang kena gitu. Orang yang paling terdampak. orang yang paling memungkinkan kena sama HIV AIDS ini adalah ibu rumah tangga gitu, Mbak. Iya, jadi betul. Pernah juga kan waktu itu kan ada kasus, jadi si ibu ini nikah sama seorang tokoh agama juga, tapi tokoh agama ini mungkin nikah siri sama orang lain gitu kan. Jadi si ibu ini pas anak pertamanya nggak HIV, tapi pas anak kedua HIV gitu. Ternyata pas usut kan ibunya juga nggak tahu kan dia seksual aktifnya sama suaminya gitu kan. Jadi dia bertanya, ini dari mana kok saya kena HIV gitu kan. Si ibunya juga kaget. Akhirnya setelah dicek and recheck ternyata suaminya punya istri selain dia gitu kan. Nah makanya aku tuh kayak ngerasa sebenarnya saran untuk poligami juga nggak tepat karena bisa jadi itu tuh adalah faktor utama untuk faktor menambah jumlah menambah angka HIV. Iya. Dan tadi yang terkena HIV AIDS juga nggak selamanya yang belum menikah gitu ya. Benar. Bahkan yang menikah pun juga bisa kayak gitu kan. Jadi memang tadi kalau mau mengungkapkan statement itu memang harus dicoba mempelajari dulu kasus per kasus gitu kan ya, biar nggak jadi problem baru gitu kan ya. Karena misal yang lagi rame itu kan anjuran poligami dan menikah muda, itu kan juga bukan solusi ya. Kita sudah tahu banget gitu. Kedua hal ini juga sangat problematik ya. Menikah muda itu sangat problematik karena kalau misalkan tidak matang secara semuanya ya, baik lahir batin, finansial, pengetahuan, intelektual dan sebagainya, itu juga akan menyebabkan angka perceraian juga akan naik gitu kan ya. Begitupun dengan poligami gitu. Poligami juga bukan solusi ya. Ya karena pernikahan poligami itu bukan pernikahannya ideal ya kan. Yang ideal tuh jelas monogami kan ya. Itu akan menyakiti banyak pihak gitu. Terutama yang pada umumnya adalah baik pernikahan anak maupun poligami kan korbannya pasti yang terdampak tuh perempuan ya kan ya. Pasti itu Mbak. Terus aku juga mikir ya, kayak kalaupun disaranin untuk poligami, emang sejauh mana sih kita bisa meyakinkan bahwa si pasangan ini bisa menikah sama orang yang nggak punya HIV gitu kan. Kan nggak ada sejauh ini dalam prosedur pernikahan memang sih ada cek kesehatan, tapi itu tuh nggak berjalan gitu. Nah ini mungkin juga jadi PR-nya kita dan juga PR para pembuat kebijakan gitu kan. Mungkin lebih diperketat lagi untuk kalau udah kayak gini kayaknya harus lebih intens untuk kasih penyuluhan dan sosialisasi, bahkan kasih tes kesehatan gratis mungkin ke masyarakat. Nah benar. Jadi dibandingkan dengan mengucapkan statement-statement yang kontroversial, harusnya upaya pemerintah itu ya tadi memberikan layanan kesehatan. Terus kalau udah misal orang itu sudah terdampak ya harus dibantu gitu kan ya, dibantu secara kesehatannya dan lain-lainnya, dibantu secara pengobatan dan lain-lainnya. Begitupun pencegahannya harus diedukasi dan harus dikasih pemahaman lah ya gitu kan, bukan malah memberi solusi-solusi yang nggak solutif gitu ya, yang dan masalah. Kadang ada juga ya hal-hal yang perlu disayangkan ketika orang-orang udah terkena HIV itu adalah yang menjadi catatan ODA ya, biasanya itu akses mereka buat dapat HRV itu kadang masih ada yang berbayar, padahal kan itu kan harusnya udah nggak berbayar gitu. Itu udah disediakan sama pemerintah, udah bisa diakses lah melalui BPJS gitu. Tapi beberapa ada yang harus mengeluarkan uang kan, kayak itu udah terkena malah dipersulit, malah bukannya ya kayak dari lubang tutup lubang gitu loh Mbak. Jadi iya benar-benar. Jadi memang harusnya yang dipikirkan tuh begitu ya. Bagaimana pencegahan dan solusi, yang dalam artian solusi bukan hanya tadi ya, itu kayak misal mengaturnya urusan poligami atau menikah anak itu ya jelas bukan solusi ya. Itu tambah masalah dan menutup masalah dengan masalah yang baru begitu kan ya. Tapi dengan tadi pencegahan, penyuluhan, akses kesehatan, terus pengobatan ya untuk yang sudah terkena, pencegahan dan pemeriksaan untuk yang belum gitu kan. Maksudnya untuk yang masih yang untuk mencegah itulah ya gitu, harus dilakukan tuh gimana gitu ya. Nah ada nggak Mbak kita maksudnya Mbak lihat tanggapan-tanggapan dari netizen gitu
terhadap Ya. respon itu? Banyak ya, banyak tanggapan-tanggapan yang ya banyak ya, aku membaca tuh komentar-komentar yang tidak setuju lah tentunya ya. Ya karena dari dulu memang kalau kita ngomongin kaitannya dengan nikah anak ya, bahkan banyak orang ya, banyak aktivis, banyak gerakan yang berusaha untuk menaikkan angka pernikahan yang tadinya usia pernikahan ya, batas usia pernikahan yang tadi 16 menuju 19 itu bukan hal yang mudah gitu. Terus kemudian sekonyong-konyong dibilang nikah muda gitu. Meskipun nikah muda itu dalam tanda kutip masih ambigu ya, karena tidak menyebutkan angka gitu. Tapi kan harusnya ya tetap diedukasi adalah nikah kalau sudah benar-benar siap gitu loh. Bukan kaitannya dengan nikah muda. Nikah kapanpun kalau selama siap itu oke gitu ya. Sebenarnya kan bukan disegerakan, tapi kemudian dalam kondisi belum siap gitu. Begitupun dengan poligami. Sebenarnya kalau kita ngomongin poligami ya, itu case ataupun permasalahan yang dari dulu tuh selalu dibahas dan selalu rame gitu kan ya. Ini nggak pernah ada habisnya sebenarnya ya. Itu nanti ada golongan yang menganggap melanggar inilah itulah dan ada yang gitu-gitulah. Padahal kalau kita lihat sejarah-sejarahnya itu kan yang sunnah itu monogami gitu kan ya. Ya cuman ya bahkan di Al-Qur'annya juga dianjurin kita monogami gitu, bukan poligami. Yang dianjurkan tuh kalau yang dianjurkan atau titik tuh target finalnya tuh monogami, bukan poligaminya kayak gitu kan. Seperti itu. Tapi memang kalau ngomongin bahasan-bahasan ini pasti rame ya, pasti rame di mana-mana pasti rame. Tapi kalau itu keluar ya, statement itu keluar dari pejabat publik itu memang tambah rame gitu kan. Karena apapun yang keluar dari pejabat publik itu kan kayak seakan-akan jadi statement resmi gitu. Padahal itu mungkin pandangan pribadinya yang belum dalam artian dalam tanda kutip beliau belum riset yang lebih mendalam kayak gitu kan ya. Bagaimana pernikahan poligami itu, apakah memang maslahah atau malah mudorot, apa mau sadah kayak gitu kan. Itu kan perlu riset yang lebih mendalam gitu kan. Nggak hanya sebatas diungkapkan saja gitu kan. Terus apakah nikah muda itu dapat menjadi solusi dari meningkatnya angka perceraian atau enggak, kan itu juga seharusnya harus disertai dengan data ya. Jangan-jangan solusi yang keluar tentang dua hal itu bukan malah menyelesaikan masalah HIV/AIDS tapi malah menambah kan, itu tambah bahaya juga kan jadinya gitu. Nah ini jadi memang catatannya itu. Jadi banyak tentu saya membaca informasi ya, kita juga melontarkan di teman-teman Instagram Mubadalah nih, itu tentu banyak yang tidak setuju ya, banyak yang tidak setuju dan banyak yang mengomentari, mengkritik. Tapi sebenarnya kritik dan saran itu wajar ya. Itu kan itu berarti negara kita tuh demokratis kan, menerima kritik dan saran gitu. Aku juga kemarin sempat baca sih di beberapa postingan di portal berita gitu. Tapi emang kayaknya anak-anak muda sekarang udah pada melek-melek sih Mbak. Maksudnya kayak mereka tuh nggak menganggap bahwa pernikahan itu ya ada garis finishnya gitu. Jadi beberapa anak muda bahkan ada yang bilang kayak seharusnya kita dikasih penjelasan, maksudnya dikasih bekal pranikah gitu, jangan malah nyuruh kita nikah, supaya kita tuh bangun keluarga tuh yang langgeng, yang lama gitu. Iya. Dan menurut saya juga kayaknya kalau teman-teman ini ya lihat di TikTok gitu ya, itu kan udah banyak banget kayak statement-statement yang dibuat dari anak-anak milenial muda lah, Gen Z dan lain sebagainya. Itu kayak mereka sudah sadar tidak untuk menikah cepat-cepat gitu kan. Harus sadar finansial, harus sadar pengetahuan, harus sadar mental, modal, semua modal ya, modal sosial, modal finansial dan lain sebagainya. Mereka sudah sadar sepertinya ya. Maksudnya kayak sekarang mungkin kesadaran kaitannya dengan mental health dan lain sebagainya itu jadi makin membuka ruang-ruang dialog. Orang tuh, anak muda tuh nggak langsung menerima apa yang didengar dan dilihat, tapi banyak kritis gitu ya pada sesuatu gitu. Daya kritisnya tuh lebih oke lah. Jadi sebenarnya kalau ada malah statement-statement yang mengarah ke situ, makanya tingkat protesnya makin tinggi gitu. Karena kita sebenarnya kayaknya ya, mungkin kalau yang saya pernah amati gitu kan ya, apalagi netizen terutama yang followers Mubadalah itu sudah sadar gitu kan secara pengetahuan dan lain sebagainya kaitannya dengan pernikahan dan lain sebagainya. Itu sih ya. Dibacain nggak itu? Aku mau dibacain sih, sebenarnya ini banyak banget. Kita kan kemarin nanya ya, nanya gitu gimana pandangan Salingers gitu kan kaitannya dengan
kasus yang bukan kasus, statement yang rame gitu. Tapi mau dibaca semua kayaknya aku takut. Karena ini intinya semuanya menolak ya. Takut apa? Takut karena ini juga ketika kita berkomentar itu kan juga harus hati-hati ya. Intinya adalah tidak solutif Pak, tidak solutif statement itu, tidak solutif dan banyak cara untuk mencegah HIV selain dengan pernikahan dan poligami. Karena pernikahan dan poligami itu juga sesuatu yang problematik gitu. Jangan sampai membuat solusi tapi ternyata malah tambah masalah. Tidak solutif gitu ya. Gimana sih maksudnya? Mencari solusi atas masalah tapi malah menambah masalah. Gitu. Dan aku juga lihatnya maksudnya dari statement itu takutnya malah melahirkan cara-cara mengkriminalisasi ODA gitu. Maksudnya kayak sejauh ini kan kita udah gimana merubah stigma teman-teman ODA itu kan juga mereka kan lumayan ya perjuangannya sampai kayak ada sosialisasi bahwa akan menular jika seperti A, B, C, D gitu kan, dan kita bisa hidup berdampingan gitu. Jadi meskipun teman-teman ODA di sana mungkin ini juga adalah salah satu warning isu buat mereka ya, tapi kita dengan teman-teman yang tidak punya ODA ya kita harus hidupnya berdampingan. Kita jangan sampai mengkriminalisasi mereka karena itu mereka juga hidupnya dengan penuh perjuangan gitu buat mengakses HRV, buat bahkan ada kan kayak akses pekerjaan juga mereka tuh sangat terbatas gitu. Iya, ini juga ada nih yang komentar, Pak, anak-anak muda sebelum nikah juga perlu pengetahuan mendalam, jangan main nikah aja. Jadi sebenarnya anak-anak muda kayaknya udah ini ya, sudah sadar terkait apa sih yang harus disiapkan sebelum pernikahan gitu. Tidak asal nikah-nikah aja gitu. Ada juga yang bilang nih sangat mind blowing sekali alias tidak menyelesaikan masalah. Ya itu benar ya tadi ya. Karena untuk penyelesaian masalah itu ya harus dicek dulu semua case per case-nya gitu kan ya. Nggak bisa tuh dijadiin satu hal terus statement personal yang kurang solutif misalnya gitu ya. Mungkin bapaknya lagi guyon kali ya. Cuman kayak kadang hal-hal yang kadang kan sebenarnya kalau udah ngomongin ke publik tuh ya sebenarnya kan kayak kita sebagai personal gitu kalau ditanya itu kan pasti apa yang ada di dalam pikiran kita ya sih. Benar. Pasti kita akan spontan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Berarti kan tergantung perspektif kita memandang sesuatu dan pengetahuan kita tentang sesuatu gitu. Tetapi kan problemnya adalah ketika sesuatu itu dikeluarkan oleh orang-orang yang punya wewenang, punya jabatan, public figure. Sebagai public figure itu kan jadi bahaya gitu kan. Meskipun guyon kalau sudah disampaikan oleh public figure dan kemudian ada yang mendengar, publik mendengar, itu kan jadi sebuah statement yang ramai diperbincangkan gitu kan. Mungkin itu statement individu gitu kan. Dan mungkin beliau belum mengkaji secara mendalam gitu kan. Jadi hanya secara spontan gitu kan ya, hanya secara spontan gitu. Cuma ya tadi karena public figure. Iya, dan kayaknya maksudnya kalau sebagai seorang public figure harusnya ngomongnya berdasarkan kepentingan publik dong. Jangan ngomong berdasarkan kepentingan asumsi pribadi gitu. Maksudnya ini mungkin menjadi catatan mungkin teman-teman muda yang mau jadi politikus atau yang mau jadi influencer gitu kan. Kita emang boleh menggunakan semua platform yang kita punya, tapi hati-hati juga dengan ya beberapa hal yang kalau kita keluarkan tuh tidak disertai dengan pelajaran terlebih dahulu ya, kayak kita ngomong tapi nggak berdasarkan fakta, ngomong tapi nggak berdasarkan data, kan itu jadinya hoax. Iya, emang gitu. Jadi sebenarnya kita punya hak untuk berbicara, kita punya hak untuk berpendapat, tetapi hati-hati dengan apa yang kita sampaikan gitu. Mungkin saat ini saat ini mungkin belum ada yang mendengar, tapi barangkali beberapa tahun kemudian akhirnya ada yang mutar kembali. Karena sebenarnya kita juga digital, khawatir ya gitu. Itu kalau ngobrol sana sini sebenarnya agak khawatir gitu, makanya tidak menyebut nama dan lain sebagainya, karena sebenarnya itu sih menjaga jejak kita itu jangan sampai ada yang motong-motong dan bahaya gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang kita sebagai pendengar juga harus bersikap kritis, tapi juga tidak menghina gitu kan ya. Mengkritik boleh tapi tidak menghina.
gitu. Jadi kritiknya pada konteks bukan pada personal gitu ya. Itu sih. Jadi mungkin kayak kemarin aku juga sempat baca sih kayak ini Pak Gubernur Jawa Barat milih wakil kayak gimana sih kayak gitu. Mungkin prosedurnya emang udah oke, cuman karena biasa lah ya momentum dan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang di luar dugaan kita, jadi hal itu mungkin keluar gitu. Jadi kita tetap fokus pada apa yang diucapkan gitu ya teman-teman, jangan pokoknya keluar konteks lah. Pokoknya harus cukup mengkritik konteksnya aja. Apa yang statementnya itu kan yang perlu diluruskan di publik, tapi tidak menghina secara personal atau tidak membenci secara personal. Itu sih ya pesannya, agar apa ya, agar tidak ada permusuhan gitu kan ya, seperti itu. Oke, kayaknya kita sudah berapa menit nih Dak ngobrol. Ngomong random banget emang dari dulu random sih. Iya, karena kita suka kerandoman. Oke, terima kasih Salingers sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian suka, jangan lupa tetap subscribe, dan kita sangat senang sekali kalau teman-teman merasa yang bermanfaat. Silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya ke keluarga, ke platform kalian juga boleh, dan jangan lupa follow semua platform di Mubadalah ID. Platform sosial media. Sosial medianya di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan juga di TikTok. Ya. Jangan lupa juga untuk subscribe-nya. Iya, subscribe dan juga follow, komentar deh sebanyak-banyaknya. Iya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.